Welcome to Group 2. Strategi korporasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Strategi Korporasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Sahra Mukhtar, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua Nikarat Nadila, yang ketiga Andila Sandra Emelia, yang keempat Nurhaliza, dan yang kelima Amelia Rahmadani. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama Grand Strategi, pertumbuhan, stabilitas, dan penyehatan. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga, pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategi. Yang keempat, bentuk-bentuk strategi diversifikasi. Materi pertama akan dibawakan oleh Amelia Rahmadani. Dengan rekan saya persilahkan. Pertumbuhan, stabilisasi, dan penyehatan. Pengertian Grand Strategi yaitu perencanaan strategi di tingkatan korporat. Adapun formulasi untuk menyusun strategi pada tingkatan korporat yaitu dengan melakukan Grand Strategi dan strategi pendekatan portofolio. Strategi korporat atau yang biasa disebut Grand Strategi dibedakan ke dalam 3 tipe generik, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan. Strategi generik pertumbuhan memiliki 2 strategi utama. Setiap jenis strategi utamanya masing-masing terdiri atas 2 macam, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi. Yang kedua, kelompok strategi stabilitas. Strategi generik stabilitas adalah strategi yang paling sesuai bagi perusahaan yang berhasil pada industri dengan daya tarik industri medium. Yang ketiga, sebelum merencanakan bentuk strategi penyehatan, apa yang paling tepat, baiknya sebuah manajemen menentukan jenis penyehatan yang sesuai dengan permasalahan dari perusahaan. Rencana penyehatan perusahaan yang baik mengacu pada identifikasi yang serinci mungkin dengan menyatakan perantaraan apa yang akan dijadikan fokus realisasi. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua tentang analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Kekuatan dan kelemahan perusahaan, pendekatan manajerial dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang termasuk kategori model teknikal dan manajerial. Berbagai pendekatan tersebut antara lain yang pertama, manajemen fungsional, yang kedua rantai nilai, yang ketiga unit keunggulan bersaing, yang keempat PIMS 7S, yang kelima sumber daya, yang keenam kompetensi inti, yang ketujuh pendekatan yang klasik dan paling populer adalah pendekatan manajemen fungsional yang melihat keunggulan dan kelemahan perusahaan berdasar 4 macam manajemen fungsional, yakni pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Pendekatan PIMS, Profit Impact of Marketing Strategy. Pendekatan PIMS adalah pendekatan yang mengidentifikasikan faktor-faktor strategi utama yang mempengaruhi 80% profitabilitas. PIMS merupakan proyek yang menggunakan data empiris untuk menentukan strategi bisnis yang membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Dalam pendekatan PIMS, yang menjadi ukuran adalah model strategi yang digunakan dan tingkat kembali modal yang diperoleh perusahaan. Materi terakhir yaitu bentuk-bentuk strategi diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal adalah bentuk diversifikasi usaha yang dilakukan dari atas ke bawah.
Perusahaan bebas melakukan bentuk diversifikasi kemana saja, tidak harus ke anak perusahaan, bahkan bisa ke perusahaan pesaing. Diversifikasi yang dilakukan bisa berupa penciptaan produk dan pemasaran produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal maksudnya perusahaan melakukan diversifikasi dengan menjual produk yang sudah ada maupun yang belum ada di pasaran dari unit diversifikasi perusahaan. Unit bisnis atau produk yang menjadi perkembangan dari perusahaan dapat memproduksi, menjual, dan memasarkan kemanapun dengan target pasar dan kebutuhan konsumen yang berbeda. Thank you. Jangan bilang ada yang menyakitimu, nanti rentukan hilang. Kamu nanya.